Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang teknik penentuan nilai akhir, penyusunan ranking, dan pembuatan profil hasil prestasi belajar. Saya berharap setelah Anda mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan ini, Anda mampu untuk mengetahui tentang teknik penentuan nilai akhir, kemudian penyusunan ranking, dan juga pembuatan profil hasil prestasi belajar. Yang tentu saja dalam hal ini Anda harus betul-betul berkonsentrasi untuk mengikuti materi ini sehingga nanti Anda dapat mempraktikkannya langsung ketika Anda melaksanakan proses belajar mengajar Anda, nanti Anda sebagai seorang calon guru ataupun sebagai seorang guru yang berkewajiban untuk mampu menentukan nilai akhir siswa kita ya setelah mereka melaksanakan berbagai tes yang kita berikan. Kemudian kita juga harus mampu membuat ranking mereka atau penyusunan ranking terhadap prestasi hasil belajar siswa kita, dan termasuk ya pembuatan profil hasil prestasi belajar mereka ya. Nah, Anda harus mampu melaksanakan hal tersebut. Saudara, pada minggu sebelumnya Anda sudah saya ajak untuk membahas tentang teknik penganalisisan item tes hasil belajar ya. Tentunya Anda sudah mampu bagaimana menganalisis item tes hasil belajar. Mohon kiranya Anda selalu untuk memperhatikan apa yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan penganalisisan terhadap item tes hasil belajar tersebut ya. Karena sebagai seorang guru harus betul-betul bijak. Anda bisa melihat bahwa di dalam pelaksanaan analisis tes tersebut mungkin Anda bisa melihat bagaimana daya bedanya ya, daya pembeda tes itu, termasuk bagaimana distraktornya ya, pengecohnya. Nah, jadi Anda harus lakukan itu ya. Jadi saudara, mohon kiranya Anda tetap untuk mempelajari apa-apa yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Silakan saja Anda bisa membaca buku evaluasi pendidikan maupun Anda bisa mencari bahan-bahan yang sudah kita pelajari di internet ya, khususnya minggu yang lalu, yaitu tentang teknik penganalisisan item tes hasil belajar. Baik, sekarang kita akan lebih fokus untuk membicarakan masalah teknik penentuan nilai akhir ya, dan juga penyusunan ranking untuk siswa kita, serta dalam hal pembuatan profil hasil prestasi belajar siswa kita. Saudara, untuk memudahkan proses belajar mengajar kita pada kesempatan ini, saya akan menayangkan ya share screen ya pada Anda agar Anda lebih mudah memahaminya. Nah, baik. Jadi saudara, seperti yang sudah disampaikan, pokok bahasan kita tentang teknik penentuan nilai akhir, penyusunan ranking, dan pembuatan profil hasil prestasi belajar. Nah, kita bahas satu persatu. Saudara, kalau kita melihat tentang teknik penentuan nilai akhir, bahwa sebetulnya siswa kita setelah mengikuti berbagai tes yang kita berikan, ya, sesuai dengan materi yang telah kita berikan, tentunya tes yang kita berikan itu. Nah, kita juga harus mampu menentukan nilai akhir. Nah, disinilah teknik penentuan nilai akhir yang harus Anda kuasai. Dalam hal menentukan nilai akhir, saudara, bobot nilai yang merupakan komponennya itu perlu Anda tentukan ya
Jadi nilai-nilai yang sudah ada bobotnya tadi itu perlu Anda tentukan dan juga Anda beritahukan kepada siswa Anda. Jadi bobot nilai setiap nilai mata pelajaran yang sudah terkumpul tadi Anda sampaikan komponen yang tentu saja komponen untuk menentukan nilai akhir. Jadi saudara bisa jadikan untuk menentukan nilai akhir ada yang dari hasil ulangan hariannya, ada yang hasil ini ujian tengah semesternya ya, ulangan tengah semester, ada hasil ujian akhir semesternya atau ulangan akhir semester, atau bisa dikatakan ada tes formatif, ada tes sumatifnya ya, dan juga ada tugas gitu. Nah, inilah sebetulnya yang harus dijadikan untuk menentukan nilai akhirnya. Tentukan saja apa-apa saja komponennya, ya tentu saja termasuk bobot nilai-nilai tadi itu ya, berapa persen misalnya untuk ulangan harian, berapa persen untuk ujian tengah semester, berapa persen untuk ujian akhir semester, dan berapa persen tugas ya. Nah, kemudian saudara, ini harus Anda sampaikan kepada siswa Anda sehingga mereka betul-betul siap menerima apa yang akan menjadi keputusan Anda di dalam penentuan nilai akhir yang akan mereka terima atau yang akan mereka dapatkan. Saudara, sistem penilaian yang sesuai sebetulnya tentu saja sistem penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disebutkan di atas itu adalah sebetulnya sistem penilaian relatif ya. Ini jadi sistem ini saja. Sistem penilaian relatif yaitu sistem yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang lain dalam kelasnya ya. Nah, itu. Jadi, saudara, bagaimana kita menentukan nilai akhir ini? Dalam pelaksanaannya, coba Anda cari nilai rata-rata hitung, nilai hasil tes formatif Anda ya, dan juga nilai hasil tes sumatif Anda. Kemudian nilai-nilai mana sebelum dicari itu rata-rata hitungnya terlebih dahulu diubah ya, atau dikonversikan ke dalam nilai standar berskala 10. Silakan saja. Kemudian nanti penentuan nilai akhir itu pada umumnya Anda lakukan pada saat Anda akan mengisi buku laporan ataupun buku raport ya. Nah, kemudian atau Anda mengisi ijazah. Dalam praktiknya sebetulnya mereka itu telah dibimbing oleh suatu peraturan atau pedoman yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Karena itu ya dalam praktik itu kita jumpai berbagai macam cara yang biasa digunakan oleh guru dalam menentukan nilai akhir tersebut. Silakan saja guru bisa bijak untuk menentukan nilai akhir bagi siswa. Saudara, bagaimana dengan teknik penyusunan ranking? Nah, dalam praktiknya ada beberapa jenis ranking yang bisa Anda pahami. Beberapa di antaranya itu ada ranking sederhana ya, kemudian ada ranking persenan maksudnya, ada ranking berdasarkan main ataupun deviasi standar deviasi, ada juga ranking berdasarkan nilai standar Z-score, dan ada ranking berdasarkan nilai standar T atau T-score ya. Nah, saudara, saya perlu juga menyampaikan pada saudara prosedur penentuan ranking tersebut. Nah, untuk mencari dan mengetahui urutan kedudukan peserta didik dalam suatu kelas ataupun kelompok, itu pada umumnya kita lakukan dengan terlebih dahulu mengurutkan nilai-nilai yang telah dicapai oleh siswa kita ya, mulai dari nilai yang paling tinggi tentunya sampai dengan nilai yang terendah. Nah, dengan cara demikian sebetulnya kita akan dapat menentukan nomor yang menunjukkan urutan kedudukan mereka atau siswa kita tadi di tengah-tengah kelompoknya. Nah, itu. Jadi itu prosedurnya ya. Nah, saudara, jenis ranking itu sendiri pada dasarnya ya ada ranking sederhana ya. Ranking sederhana ini atau simple ranking adalah urutan yang menunjukkan
seorang siswa tadi di tengah-tengah kelompoknya yang tentu saja dinyatakan dengan nomor atau angka-angka biasa. Kemudian ada ranking persentase tadi. Nah, ranking persentase ini dimaksudkan dengan bahwa ranking ini adalah angka yang menunjukkan urutan kedudukan seorang siswa tadi di tengah-tengah kelompoknya, di mana angka tersebut sebetulnya menunjukkan persentase dari peserta didik atau siswa kita yang berada di bawahnya. Nah, itu disilakan saja, makanya kita bisa mendapatkan ranking itu ya sesuai dengan apa yang menjadi prosedur penentuan percentile rank itu, seperti menentukan simple rank misalnya, kemudian mencari atau menghitung banyaknya peserta didik dalam kelompok yang ada di bawahnya, ini sama dengan N min SR misalnya, kemudian menghitung persentil ranknya dengan menggunakan rumus ya seperti ini ya. Ini rumusnya sudah menyatu ini. NISR ini rumus N min SR ya. Jadi PR itu sebetulnya ini apa, N min SR kali 100 per N. Nah itu, silakan nanti Anda cari di buku evaluasi pendidikan ya, untuk lebih lanjut Anda memahami masalah prosedur penentuan persentil rank ini ya, atau persentase ranking ini. Nah, saudara, untuk penyusunan ranking itu berdasarkan mean dan deviasi standar. Tentu saja Anda harus menghitung dulu mean-nya berapa, kemudian deviasi standarnya berapa, kemudian disesuaikan dengan mean dan deviasi standar. Lalu berbeda dengan simple rank dan percentil rank tadi, maka dalam hal penyusunan urutan kedudukan siswa itu tentu saja didasarkan pada atau dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran statistik ya. Nah, dalam hal ini rata-rata hitung dan juga deviasi standar atau simpangan baku itu menjadi salah satu hal yang harus Anda perhatikan. Kemudian setidak-tidaknya sebetulnya ada 5 jenis ranking yang disusun dengan menggunakan ukuran mean dan juga deviasi standar ya, ataupun standar deviasi atau simpangan baku. Yang pertama itu bisa menyusun urutan kedudukan atas 3 ranking, kemudian bisa juga menyusun urutan kedudukan atas 5 ranking, bisa menyusun urutan kedudukan atas 11 ranking, bisa jadi menyusun urutan kedudukan berdasarkan Z-score, dan juga menyusun urutan kedudukan berdasarkan T-score. Silakan nanti Anda baca di dalam buku evaluasi pendidikan tentang penyusunan ranking ini ya. Dan boleh juga baca di Google, cari di Google ya tentang konsep penyusunan ranking hasil belajar siswa. Nah, kemudian saudara, yang terakhir, bagaimana kita membuat profil hasil belajar. Jadi, saudara, Anda harus mengetahui juga sebagai seorang guru teknik pembuatan profil hasil belajar siswa kita. Nah, profil hasil belajar peserta didik itu pada umumnya perlu kita tuangkan dalam bentuk diagram batang ya. Nah, atau dalam bentuk diagram garis boleh. Nah, dalam hubungan ini saudara, pada sumbu horizontal grafik, nah itu ditempatkan gejala-gejala yang akan kita lukiskan grafiknya, seperti mata pelajaran atau bidang studi tertentu atau gejala-gejala psikologi lainnya. Itu boleh kita sampaikan di grafik tersebut. Sedangkan pada sumbu vertikalnya atau ordinat, ini kita cantumkan angka-angka yang melambangkan frekuensi ya, persentase, juga angka-angka rata ya, atau angka rata-rata maksudnya, dan sebagainya. Bisa Anda lakukan itu. Kemudian apa sebetulnya kegunaan profil hasil belajar ini? Saudara, kegunaan kita membuat profil hasil belajar itu diantaranya sebetulnya tentu saja banyak manfaat atau kegunaannya.
Nah, di sini pembuatan profil hasil belajar kegunaannya seperti berikut ini. Yang pertama, untuk melukiskan hasil atau prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik kita atau siswa, baik itu secara individual maupun kelompok ya, dalam satu bidang studi ataupun dalam beberapa jenis bidang studi. Kemudian yang kedua, untuk melukiskan perkembangan prestasi belajar peserta didik kita ya, siswa kita secara individual. Kalau tadi secara ini ya individual maupun kelompok, ya sebetulnya di sini juga secara individual maupun secara kolektif ya dalam beberapa periode tes pada suatu bidang studi tentunya. Nah, kemudian kegunaan yang lain adalah untuk melukiskan prestasi belajar peserta didik dalam beberapa aspek psikologis dari suatu bidang studi. Saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kita pada kesempatan ini. Saya berharap Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan, kemudian Anda kembangkan apa yang kita sampaikan secara detail, secara mendalam di buku evaluasi pendidikan yang sudah saya sampaikan ya, dan juga Anda bisa juga membaca ya artikel ataupun makalah atau hasil penelitian yang ada tentunya di jurnal ilmiah ataupun Anda bisa mencarinya di Google ya. Silakan saja Anda pahami, Anda pelajari. Namun saya mohon kiranya Anda bisa memahami materi yang sudah kita bahas ini. Kemudian Anda bisa membuat rangkumannya. Oleh sebab itu saya anjurkan pada Anda untuk mengikuti kembali materi pembelajaran yang kita bahas ini itu pada video pembelajarannya ya di pada Universitas Medika Lampung, pada UML. Anda bisa masuk melalui siakat uml.ac.id atau Anda juga bisa mengikuti video pembelajaran tersebut di YouTube ya. Nah, Anda pahami baik-baik, Anda pelajari ya, kemudian Anda bisa berulang kali menontonnya, silakan saja sampai dengan Anda paham betul, baru nanti Anda buat, Anda silakan membuat rangkumannya ya. Buat rangkumannya dengan sebaik mungkin dengan menggunakan bahasa Anda sendiri tentunya. Jadi setelah Anda paham terhadap materi kita dengan menonton berkali-kali boleh di YouTube ataupun di Sepada UML ya tentang materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang teknik penentuan nilai akhir, penyusunan ranking, dan juga penyusunan profil hasil prestasi belajar. Nah, saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin Anda pasti bisa. Setelah Anda buat rangkumannya, silakan Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, silakan dilaksanakan apa yang sudah saya sampaikan, yaitu membuat rangkuman, dan saya yakin Anda pasti bisa ya. Sampai berjumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.